wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga teman-teman dan keluarga yang di rumah selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan teman-teman, kami di kelompok 4 akan menyajikan materi lanjutan dari kelompok 3 sebelumnya. Seperti kita tahu, kelompok 3 sebelumnya sudah membahas tentang plot bentuk garis, plot bentuk jaring-jaring, plot bentuk permukaan, dan plot garis bentuk luar. Kami di kelompok 4 akan membahas dua materi. Yang pertama ada menggambar dengan bentuk permukaan, air terjun, dan kilat. Dan yang kedua, menggambar grafik 3 dimensi lainnya. Sebelum kami menyajikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya El Nafsia. Nama saya Patwa Syaida. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Afriyanti. Nama saya Dani Chandra. Nah teman-teman, kita langsung masuk yuk ke pembahasan yang pertama tentang menggambar dengan bentuk permukaan air terjun dan kilat. Menggambar dengan bentuk permukaan air terjun dan kilat. Pada MATLAB, fungsi dua variabel dengan persamaan Z sama dengan F, X, Y juga dapat digambarkan dengan permukaan air terjun atau waterfall atau kilat. Perintah yang digunakan untuk menggambarkan kedua bentuk ini adalah waterfall X, Y, Z dan surf X, Y, Z. Contoh 1. Plot fungsi Z sama dengan 2,1 pangkat min 1,6 akar Y kuadrat ditambah X kuadrat sin X cos X 0,6 Y. Pada interval X lebih besar sama dengan min 4 atau X lebih kecil sama dengan 4 dan Y lebih besar sama dengan min 4 dan Y lebih kecil sama dengan 4. Berikut adalah bahasa pemrogramannya. Gambar yang akan ditampilkan pada jendela figur adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka aplikasi program MATLAB seperti ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu mengklik New Script pada menu utama Home ini. Lalu kita memasukkan bahasa pemrograman yang tadi ada pada contoh. Lalu menyimpannya dengan cara mengklik Save pada menu utama editor. Memasukkan nama filenya yaitu contoh_1. Lalu kita mengklik Run pada menu utama editor. Kemudian muncul gambar yang ada pada jendela figur. Seperti ini gambar. Contoh 2. Plot fungsi Z sama dengan 2,1 pangkat min 1,6 akar Y kuadrat ditambah X kuadrat sin X cos 0,6 Y. Pada interval X lebih besar sama dengan min 4 atau X lebih kecil sama dengan 4 dan Y lebih besar sama dengan min 4 atau Y lebih kecil sama dengan 4. Berikut adalah bahasa pemrogramannya. Gambar yang akan ditampilkan pada jendela figur adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengklik New pada menu utama editor. Lalu memasukkan bahasa pemrograman yang tadi ada pada contoh. Mengklik Save pada menu utama editor. Membuat nama filenya seperti ini. Lalu mengklik Save. Lalu kita mengklik Run pada menu utama editor. Lalu muncullah gambar pada tampilan jendela figur sebagai berikut. Selanjutnya menggambar grafik 3 dimensi lanjutan. Nah, selain fungsi yang telah disajikan sebelumnya, MATLAB juga menyediakan fungsi untuk memplot bentuk gambar 3 dimensi lainnya, seperti perintah untuk memplot gambar 3 dimensi berbentuk silinder, bola, batang 3D, lingkaran 3D atau pipe, stem 3D, dan scatter 3D. Bentuk fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Fungsi yang pertama ada PQR sama dengan silinder atau R, itu untuk menggambar silinder 3 dimensi pada vektor P, Q, dan R dengan profil R. Yang kedua ada fungsi PQR sama dengan sphere,
untuk menggambar bola 3 dimensi pada vektor P, Q, dan R dengan N permukaan. Yang ketiga ada fungsi bar tria atau P untuk menggambar diagram batang 3D di mana setiap elemen pada vektor B akan mewakili satu batang. Yang keempat ada fungsi pi tree atau P exploit menggambar diagram pi. Exploit menentukan posisi potongan pi terhadap titik pusat. Jika bernilai 0, maka akan dempet terhadap titik pusat, dan jika bernilai 1, maka sebaliknya. Yang kelima ada fungsi stem tree atau PQR untuk menggambar barisan titik dengan marker dan garis vertikal pada bidang XY. Fungsi ini digunakan untuk memplot data diskrit. Yang keenam ada fungsi scatter tree, yaitu XYZ, menggambar pancaran dari titik-titik dengan marker. Selanjutnya teman-teman, saya akan memasuki contoh yang pertama. Dan di sini kita disuruh menggambar diagram batang dari P yaitu 2699, 6403, 1754, 5678, 9876, 2468. Setelah kita mempraktekannya, kita dapat mendapatkan sebuah gambar yang akan ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti diagram batang umumnya ya, tapi di sini kita dapat melihatnya dari berbagai arah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengklik New pada menu utama editor, lalu memasukkan bahasa pemrograman, mengklik Save pada menu utama editor, membuat nama filenya seperti ini, lalu mengklik Save, lalu kita mengklik Run pada menu utama editor, lalu muncullah gambar. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu menggambar fungsi Z sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat pada daerah asal P lebih kecil, lebih besar atau sama dengan min 4, dan lebih kecil sama dengan 4. Dan nilai Q-nya itu lebih besar atau sama dengan min 4, dan lebih kecil atau sama dengan 4, menjadi sebuah bola. Setelah teman-teman mempraktekkan pada aplikasi MATLAB masing-masing, nah di sini kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Seperti kita lihat, gambar dari gambar yang disajikan itu atau yang ditampilkan itu seperti bola ya, bulat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengklik New pada menu utama editor, lalu memasukkan bahasa pemrograman, klik Save pada menu utama editor, membuat nama filenya seperti ini, lalu mengklik Save, lalu kita mengklik Run pada menu utama editor, kemudian muncul gambar yang ada pada jendela figur seperti ini gambar. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu gambar fungsi Z sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat pada daerah asal X lebih besar atau sama dengan min 5 dan lebih kecil sama dengan 5, dan Y lebih besar atau sama dengan min 5 dan lebih kecil sama dengan 5, menjadi sebuah silinder yang sempurna. Setelah teman-teman mempraktekkan pada aplikasi masing-masing, kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Langkah-langkahnya dengan mengklik New atau bisa saja dengan langsung mengklik tanda yang seperti tanda tambah yang ada di teks editor, kemudian memasukkan bahasa pemrogramannya. Setelah itu, kita klik Save untuk menyimpannya, masukkan namanya, kemudian klik Save. Setelah itu, klik Run. Maka pada jendela figur akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita masuk ke contoh yang keempat. Di sini kita gambar fungsi Z sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat pada daerah asal X lebih kecil atau sama dengan X lebih besar sama dengan min 5 dan X lebih kecil sama dengan 5, dan Y lebih besar atau sama dengan min 5 lebih kecil sama dengan 5, menjadi sebuah kubah masjid. Teman-teman, setelah kita melakukan atau kita praktek langsung, kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Kita lihat gambarnya, itu seperti kubah masjid pada Mengklik tanda tambah yang ada di teks editor.
Setelah itu memasukkan bahasa pemrogramannya, kemudian klik Run, maka otomatis akan muncul perintah untuk menyimpan file tersebut. Mengetik namanya, kemudian klik Save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini pada jendela figur. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh yang kelima. Di sini kita disuruh menunjukkan diagram lingkaran 3D atau pie pada P 22, 7, 9, 19, 23, 25, 32. Setelah kita melakukan atau kita praktek langsung, kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Mengklik tanda tambah yang ada di text editor, setelah itu memasukkan bahasa pemrogramannya, kemudian klik Run, maka otomatis akan muncul perintah untuk menyimpan file tersebut. Mengetik namanya, kemudian klik Save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini pada jendela figur. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang keenam, yaitu menggambar diagram scatter 3D berdasarkan fungsi X sama dengan 2K tambah 1, fungsi Y sama dengan sin K tambah cos K, dan Z sama dengan K pangkat 9. Nah, pada rentang K lebih besar atau sama dengan 0 dan K lebih kecil sama dengan 15. Kalau teman-teman melakukan langkah-langkah yang tadi, kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Mengklik tanda tambah yang ada di text editor, setelah itu memasukkan bahasa pemrogramannya, kemudian klik Run, maka otomatis akan muncul perintah untuk menyimpan file tersebut. Mengetik namanya, kemudian klik Save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini pada jendela figur. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketujuh, yaitu menggambar diagram stem berdasarkan fungsi X sama dengan R kuadrat ditambah 2R, fungsi Y itu cos R, dan Z sama dengan R tambah 3 pada rentang R lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 13. Setelah teman-teman ikuti langkah-langkah yang tadi, kita akan mendapatkan gambar yang ditampilkan pada jendela figur seperti berikut. Mengklik tanda tambah yang ada di text editor, setelah itu memasukkan bahasa pemrogramannya, kemudian klik Run, maka otomatis akan muncul perintah untuk menyimpan file tersebut. Mengetik namanya, kemudian klik Save. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini pada jendela figur. Sekian video presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kami dari awal, dan kami juga ingin meminta maaf apabila kami ada salah kata dalam menjelaskan materi tadi. Saya berharap semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Dan saya dari kelompok 4 ingin mengucapkan semoga teman-teman semua bisa tetap di rumah dan kita sama-sama memutuskan rantai virus corona ini agar kita semua bisa sehat dan keluarga kita terhindar dari virus corona ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dadah.